Saya akan membacakan siaran pers Mahkamah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap Mahkamah Agung terhadap dugaan suap atau gratifikasi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta, Humas MA, 14 April 2025. Menyikapi rilis pers penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI pada hari Sabtu tanggal 12 April dan Minggu 13 April 2025 terkait dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara CPO di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Tipikor, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sepanjang itu tertangkap tangan karena hakim dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Kita semua wajib menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Perkara CPO di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah terkait dengan 3 perkara yang masing-masing terregister pada tanggal 22 Maret 2024 dalam perkara nomor 39441 Pitsus TPK /2024 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa korporasi yang tergabung dalam Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Perkara tersebut ditangani oleh majelis yang sama dan telah diputus pada tanggal 19 Maret 2025 dan pada tanggal 27 Maret 2025 penuntut umum telah mengajukan kasasi. Majelis hakim yang terdiri dari D sebagai ketua majelis dengan hakim anggota adalah ASB dan AM telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun subsidiar penuntut umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu para terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. 6. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena penuntut umum telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 27 Maret 2025 setelah berkas kasasi lengkap. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera mengirimkan berkas kasasi ke Mahkamah Agung secara elektronik. Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan di saat Mahkamah Agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional. Pagi tadi, pimpinan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat pimpinan atau Rapim dengan agenda pembahasan revisi SK KMA RI nomor 48/KMA/SK/2/2017 tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk satuan khusus, tugas khusus, Satgasus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta. 10. Mahkamah Agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik smart majelis pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana telah ditetapkan di Mahkamah Agung untuk meminimalisir
terjadinya potensi judicial corruption. Jakarta, 14 April 2025, Juru bicara Mahkamah Agung Yanto, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Subandi SHMA.